kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'iza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, para hadirin jamaah majlis malam menuju hari atas meninggalnya saudara kita Bapak Ismail bin Haji Ibrahim, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya pada kesempatan malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat maghfirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridho dan insya Allah dapat ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus tentunya orang tua kita sahibul musibah, Bapak Haji Ibrahim beserta keluarga besarnya, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu ya saya tidak mengurangi rasa hormat takzim dan mahabbah saya kepada segenap keluarga besar sahibul musibah. Bapak Ustaz Haji Sanwani, ya, Bapak Ustaz Zikrullah, Bapak RT, Bapak RW, dan masih banyak lagi para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan sekali lagi ya insya Allah hadirnya kita di sini senantiasa selalu memberikan satu wasilah sehingga dengan sebab kita hadir ya kita baca doa, kita baca kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah almarhum yang meninggal dunia saudara kita Bapak Ismail bin Haji Ibrahim ini akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan tersendiri disebabkan dengan hadiah-hadiah yang kita sampaikan berupa doa-doa kepada almarhum. Amin ya Rabbal Alamin. Karena begini Bapak Saudara, orang kalau meninggal dunia ya itu kata Nabi ya seperti orang yang tenggelam dalam lautan. Ketika orang tenggelam dalam lautan, dia pasti minta tolong. Bagaimana supaya selamat? Nah saat itu yang dipilih bukan mahal, ya, bukan yang indah, tetapi yang bisa menyelamatkan. Kalau seandainya ada orang lagi tenggelam, kita lemparkan pelampung walaupun dari ya ban yang bekas, ya. Kemudian dibandingkan dengan kita lemparkan ya satu tumpuk besi yang isinya emas, ya pasti dia akan memilih ban bekas yang bisa dijadikan sebagai pelampung. Betul nggak kira-kira? Ya. Dia kagak mikirin lagi isinya. Wah ini kalau ini emas, walaupun emas tapi bisa tenggelam bersama-sama dengan emas. Ya, tapi ketika dilemparkan ya ban bekas, ya yang itu merupakan bisa menjadi pelampung, bisa menyelamatkan dirinya. Nah begitulah orang kalau udah meninggal dunia. Dia tidak lagi memikirkan dunia. Harta, benda, pangkat, jabatan. Sudah tidak lagi dipikirkan. Kata Allah dalam ya, Al-Quran. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi pada hari itu tidak ada lagi manfaatnya pangkat, jabatan, harta yang kadang-kadang selama kita hidup di dunia ini yang membuat silau manusia.
Kadang-kadang manusia lupa kepada Allah, repot, sibuk karena ngurusin harta, pangkat, dan jabatan. Tapi setelah meninggal dunia, ternyata harta, pangkat, jabatan itu ditinggalkan begitu saja. Dan dia saat itu hanya tidak yang diharapkan. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali dia menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, membawa amal-amal solih, membawa iman dan Islam. Nah itu ternyata yang memberikan keselamatan manusia. Makanya saat-saat orang meninggal dunia perlu kita melakukan kegiatan seperti ini. Ada namanya tahlil. Tahlil tidak cukup sekali. Malam pertama kita tahlil, malam kedua kita tahlil, malam ketiga kita tahlil. Bahkan malam ketujuh nih, kalau kata orang kampung kita ini adalah malam 7 hari. Padahal kalau main hitung-hitungan ini bukan malam yang ketujuh ya. Iya, malam yang keberapa ini? Malam yang ke-8. Tapi nggak ada yang protes, ya. Nggak ada yang protes. Tetap aja namanya ini malam 7 hari, nggak ada yang bilang malam 8 hari, nggak ada. Ya, ada nggak kira-kira kita diundang? Ya, yuk kita hadir dalam acara malam 8 hari. Nggak ada. Adanya malam 7 hari. Walaupun kalau mau dihitung, ini adalah malam yang ke-8. Dan kalau kita buat malam Rabu, malah masyarakat pada nanya, loh kok buatnya malam Rabu bukan malam Kamis, begitu. Nah inilah, ini adat tapi insya Allah tidak menyalahi aturan syara. Kita kumpul di sini bukan senang-senang Bapak Saudara. Kita kumpul tujuannya ingin membaca doa. Tadi Ustaz Haji Sanwani, Ustaz Zikrullah diawali pertemuan kita ini dengan suratul Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sebagian kisah maulid. Ditambah lagi kita tahlil zikir. Kita baca surah Yasin. Baca kulhu. Itu kalau kita kupas hadis-hadisnya ada semua. Semuanya ada Bapak Saudara hadisnya. Terkait tentang Yasin aja. Di dalam hadis Nabi bilang begini, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Itu dalam hadis begitu. Setiap sesuatu punya jantung. Jantung itu adalah hal yang vital, yang penting, yang urgen. Tapi kata Allah dalam hadis Rasulullah dibilang likulli syai'in qalbun. Setiap sesuatu punya hati, punya jantung. Manusia ada nggak hatinya? Ada. Manusia punya nggak jantung? Punya. Komplit. Ya. Nah, wa qalbul Qur'ani Yasin. Ternyata jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Makanya karena Nabi baca surah Yasin. Dengan sebab kita baca surah Yasin, itu mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih. Siapa yang baca surah Yasin di malam hari, insya Allah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang membaca surah Yasin 1 kali di malam hari, sama seperti membaca 10 kali Al-Quran secara full dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Coba lihat hadisnya. Itu sahih. Kita baca surah Yasin sekali. Sama seperti kita membaca Al-Quran 10 kali. Masya Allah. Siapa yang mampu semalaman bisa menghatamkan Al-Quran. Jangankan 10 kali. Sekali saja kita nyerah. Tapi dengan membaca surah Yasin, udah pahalanya sama seperti 10 kali kita baca Al-Quran. Itu baca surah Yasin baru. Belum yang lain-lain. Baca kulhu 3 kali. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi. Itu semuanya berdasarkan hadis Nabi, Bapak Saudara. Jangan sampai nanti orang-orang yang baru nih, yang memang ini kebiasaan orang-orang tua kita, kemudian muncul anak-anak muda, remaja, jangan sampai berbeda.
Jangan sampai orang tua kita senang amat tahlil, tiap malam baca yasin, ya, baca wirid-wirid, zikir-zikir, tiba-tiba dia tidak mau. Dibilang ini bid'ah. Di zaman Rasulullah kagak ada. Ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadisnya cuma itu doang, satu yang dihafal. Ya. Ini bid'ah, setiap bid'ah dolalah, sesat. Setiap yang sesat neraka. Berarti Bapak yang hadir ke sini semuanya sesat dan masuk ke neraka. Masya Allah. Berat bener tuh. Jangan. Ya, masa gara-gara kita tahlil neraka. Kita tahlil kan baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masa gara-gara la ilaha illallah neraka. Sementara orang kafir aja baca la ilaha illallah jadi muslim. Seandainya dia meninggal dunia langsung sorga. Kata Nabi. Kan begitu. Ada orang kafir, Pak. Ini ada orang kafir. 70 tahun dia kafir. Tiba-tiba dia masuk Islam karena dapat hidayah. Dibaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum sempat ngapa-ngapain. Meninggal habis itu. Sorga enggak? Sorga. Siapa yang bilang? Nabi. Ya, kata Nabi, ya, kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun belum sempat sholat, walaupun belum sempat ibadah yang lain-lainnya, dijamin masuk surga. Itu dosanya yang selama 70 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa kita yang ibadah dari kecil gara-gara tahlilan jadi masuk neraka? Masuk akal nggak kira-kira? Enggak. Jadi yang muda-muda harus yakin itu. Ya, ini adalah kebiasaan yang baik. Walaupun disebut adat kebiasaan 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi sekedar nama. Ya, tapi isinya yang paling penting. Tuh, isinya kan doa. Yang tadi saya katakan orang kalau udah meninggal dunia perlu bantuan kita. Ya, perlu bantuan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada. Kalau orang tuanya sudah meninggal perlu bantuan anaknya. Selama anaknya masih ada. Perlu bantuan keluarga-keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dan sekarang nih almarhum senyum. Kenapa? Kumpul semuanya. Keluarga pada kumpul semua di sini. Tetangganya pada kumpul. Para asatizahnya kumpul. Tokoh masyarakat kumpul. Cukup banyak yang hadir pada malam hari ini. Sehingga kalau kita diperlihatkan oleh Allah. Maka almarhum yang ada di alam barzah. Istabsyaru. Mereka akan merasa senyum dan bahagia. Kenapa? Doa yang disampaikan buat mereka itu kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Tuh, dunia dan seisinya. Jangankan baru kontrakan 10 pintu belum ada apa-apanya. Kontrakan 1 pintu taruh 2 juta, ya. Kalau 10 pintu berapa juta udah? Ya, kalau ngitung udah pada pinter dah. Ya. Gitu. Walaupun dibandingkan dengan kontrakan belum ada apa-apanya. Ya, jadi doa yang kita sampaikan, kita baca surah Yasin, kita baca ya tahlil, tahmid, zikir, kita sampaikan ke almarhum Bapak Ismail bin Haji Ibrahim, itu kata almarhum nilainya begitu tinggi, besar dan manfaatnya begitu besar bagi kami kebanding daripada harta dunia dan isinya. Masya Allah. Ya, makanya ini penting. Ya, makanya di kita begitu Bapak Saudara. Ya, kita selalu ya memberikan hadiah bentuknya doa, doa dan doa. Bapak Saudara, yang namanya kematian itu kan hal yang biasa. Dan semua akan merasakan kepada kematian. Kalau seandainya ada makhluk Allah yang enggak mati, maka manusia yang paling pantas hidup selamanya adalah kekasih Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad dalam usia yang sangat relatif singkat, 63 tahun, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Manusia yang kamil, yang sempurna. Sehingga Allah bilang,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh sampai Allah bilang begitu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada diri engkau ya Rasulullah memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Itu Nabi begitu mulia, akhlaknya begitu luhur. Tapi beliau tetap dipanggil oleh Allah. Beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Ya apalagi kita sebagai manusia biasa, pasti ya kita suatu saat akan merasakan kematian. Tidak ada manusia yang nggak mati, nggak ada. Ya pasti akan mengalami kematian. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Cuma waktunya aja yang kita nggak tahu. Ya nggak ada yang tahu nih. Al mautu sirrun min asrarillah. Kematian itu merupakan rahasia daripada rahasianya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menjamin besok kita masih hidup, enggak ada. Enggak ada yang menjamin bahwa seminggu lagi kita masih hidup. Enggak ada yang menjamin sebulan lagi kita akan masih hidup. Semuanya rahasia Allah. Kita enggak tahu, mungkin kita masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ataukah masih 1 hari lagi. Itu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebelum Adam diciptakan 10.000 tahun. Itu ternyata ya ruh kita, ya bahkan ajal kita itu sudah ditentukan kapan kita meninggalnya. Wah begitu hebat Allah tuh. Ya. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu begitu Bapak Saudara. Ya, setiap manusia sudah ada ajalnya masing-masing. Maka apabila ajal itu datang, tidak mungkin dimajukan dan tidak mungkin dimundurkan. Pas sesuai. Dan malaikat Israel tidak seperti datang kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat Israel pada saat datang berkunjung kepada Nabi Muhammad berbeda. Ya saat itu Nabi Muhammad dalam kondisi lagi sakit. Ditemani oleh putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi satu-satunya putrinya yang memang masih ada itu Siti Fatimah. Karena di dalam sejarah itu dijelaskan bahwa Nabi punya anak. Baik laki maupun perempuan. Nah itu semuanya sudah meninggal dunia sebelum Nabi meninggal. Kecuali hanya satu, Siti Fatimah. Apalagi putranya. Sayyidina Qasim sama Sayyidina Ibrahim. Itu udah meninggal lebih dulu. Dan saat masih kecil. Nah sementara anak perempuannya ya banyak yang sudah menikah. Tapi juga sama sudah meninggal dunia sebelum Nabi meninggal. Hanya satu-satunya putri Nabi yang mendampingi Nabi saat Nabi meninggal dunia, saat Nabi sakit. Yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi Nabi Muhammad lagi sakit. Ditemenin sama putrinya Siti Fatimah. Tiba-tiba ada datang tamu Bapak Saudara. Padahal ini tamu adalah malaikat Israel. Cuma bentuknya seperti manusia. Datang, Assalamualaikum, ketok-ketok pintu. Lalu Siti Fatimah ya menjawab salam, Waalaikumsalam. Dibukakan pintu, siapa Tuhan? Saya adalah tamu ya ayahmu Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ayah kamu ada? Kata Siti Fatimah, ada Tuhan. Cuma mohon maaf, ayah saya lagi sakit. Mungkin gak bisa nemuin Tuhan. Mohon maaf, mohon maaf. Begitu kata ya Siti Fatimah. Karena seperti jawabannya, ya udah Siti Fatimah tutup pintu lagi. Tiba-tiba nggak lama datang lagi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Datang lagi ternyata orangnya itu juga. Dengan
yang sama dijawab sama Siti Fatimah. Sampai yang ketiga kali Siti Fatimah dipanggil oleh Rasulullah. Ya Fatimah Az-Zahra. Ya, sini. Ta'al. Bukakan itu pintu, suruh masuk. Ya. Kenapa? Nabi tahu bahwa yang datang itu siapa? Malaikat Israel. Nabi tahu tuh malaikat Israel. Suruh masuk. Nah, kemudian disuruh masuk, ya. Lalu malaikat Israel bilang, "Kuntu, saya kemari zairon, ingin ziarah. Summa qabidon, kemudian saya datang kemari ingin mencabut nyawa kamu. Itu pun dengan catatan, seandainya kamu izinkan saya untuk mencabut nyawa kamu hari ini, saat ini saya akan cabut. Tapi kalau seandainya kamu tidak izinkan, saya akan balik lagi pulang." Tuh begitu. Minta izin dulu sama Rasulullah. Karena Rasul adalah manusia yang sangat sempurna. Manusia yang sangat istimewa. Datang malaikat Israel, ya berbentuk seperti manusia yang tidak menyeramkan. Kemudian minta izin, ingin mencabut nyawa Nabi setelah dia berkunjung dan berziarah. Coba kira-kira kalau malaikat Israel datang ke rumah Pak RT, gimana kira-kira? Ya. Pak RT, mohon maaf saya datang. Saya mau mencabut nyawa Pak RT. Seandainya, ya, seandainya begitu. Kira-kira kata Pak RT bagaimana? Ya. Jangan kemari dulu dah. Lama nanti, ya. Kalau bisa jangan kemari-mari. Begitu. Kita nggak pernah ditawarin sama malaikat Israel. Sebab kita tahu kalau malaikat Israel menawarkan kepada kita, pasti jawabannya sama semuanya. Ya, pasti nggak ada yang mau. Saya tanya di sini nih, kira-kira ada nggak yang mau mati sekarang? Coba nunjuk. Nggak ada. Ustadz saya mau, udah siap banget saya. Nggak ada yang begitu. Ya. Enggak yang tua, enggak yang muda. Ya, yang tua pun pengen masih panjang umur, apalagi yang muda, yang urusannya masih banyak banget. Ya, tuh, apalagi yang belum nikah, ya jangan dulu mati deh, jangan. Ya, biar nikah dulu. Tuh, yang tua aja masih pengen panjang umur tuh seperti itu. Makanya rata-rata kalau malaikat Israel datang, pasti malaikat Israel tidak akan pakai menawarkan. Ya, cuma Nabi doang ditawarkan. Nabi mah udah siap aja Nabi. Ya, kalau Nabi itu udah siap. Ya. Seperti itu, Masya Allah. Nah, begitulah. Ya, artinya semua makhluk Allah akan merasakan kepada kematian. Ya, nggak ada yang lepas daripada kematian. Termasuk kita semuanya. Cuma nanti kita nggak tahu rahasianya kematian itu kapan datangnya. Itu Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, untuk itulah Bapak Saudara, ya, dalam kehidupan ini, ayo kita diminta untuk selalu ibadah. Ya. Jangan lepas dari ya jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita udah selalu minta tuh dalam surah Al-Fatihah, dalam salat kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir, itu adalah bukan jalannya orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang-orang Nasrani. Udah jelas tuh. Jadi ajaran kita tuh Islam. Menuju jalan lurus itu agama Islam. Yuk kita ikutin. Ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan kita ikut-ikutan kepada ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Ini kadang-kadang enggak kita. Ya, kita udah pengennya ke arah ya Yahudi Nasrani mulu. Padahal tiap hari kita baca tuh 5 kali. Tetapi kita dalam hidup dan kehidupan kita selalu dipengaruhi oleh budaya-budaya Yahudi, budaya-budaya Nasrani. Jangan. Kan kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupakan dengan satu kaum, maka dimasuk dalam kelompok mereka. Kita jangan menyerupai mereka, Bapak Saudara. Udah kita ikut sama ajaran Rasulullah. Anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Kita ikut sama ajaran Nabi Allah Ibrahim yang ajarannya Hanif, dan itu juga ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ayo kita benerin, kita istiqomah.
Ya, yang namanya ibadah emang berat. Ya, berat. Perlu dipaksakan. Yang namanya sholat, bangun malam, baca Quran, itu emang berat. Tapi ini harus dipaksakan. Karena yang namanya mau menuju sorga itu tidak segampang apa yang kita katakan. Tapi ada perlu usaha. Ada perlu usaha. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal.